Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, sebelum saya dan anda semua yang membuka dan ingin menonton isi video ini, mari kita membaca kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga dengan kalimat yang baru saja kita ucapkan ini menambah rasa syukur kita terhadap rahmat dan nikmat yang Allah berikan terhadap kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video ini saya mengajak anda semua untuk membaca dan belajar bersama-sama guna menambah ilmu pengetahuan serta cocok sekali bagi saya dan anda yang masih sering mendapat pelajaran tugas di bangku pendidikan guna menambah pengetahuan dan wawasan. Maka dengan sering membaca dan belajar, insya Allah saya dan anda semua bisa lebih pintar dan tahunya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, mari kita mulai membaca artikel ini ya sama-sama. Apa sih yang dimaksud dengan artikel? Artikel itu karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat menyajikan, mendidik atau menghibur. Nah, insya Allah sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan artikel? Yang pastinya artikel itu gagasan yang dipublikasikan di media online maupun cetak, gunanya untuk mendidik, menghibur, dan memberikan fakta sebenarnya. Mari kita mulai. Ini merupakan biografi yang biasanya sering kita kenal dengan Imam Malik. Mari kita baca. Malik bin Anas bin Malik bin Ams al-Asbahi. Nah, nama dan gelar. Nama beliau Malik bin Anas bin Malik bin Ams al-Ashabi. Kelahiran beliau itu pada tahun 711 Masehi atau 90 Hijriah. Tempat lahir Madinah, Arab. Agama beliau Islam tentunya ya. Wilayah aktif dan hijrah beliau di Madinah. Zamannya zaman keemasan Islam. Tokoh dakwah, ketokohan dan pengaruh. Dipengaruhi oleh Ayub al-Syitiyani, Abu Hanifah, Nafi Maula Ibnu Umar, Abu Suhali An-Nafi Ibnu Shihab Al-Zuhri, Ja'far As-Sadiq, Hisam bin Urwah. Mempengaruhi Abu Yusuf Al-Syafi'i, Sufyan At-Tsauri, Abdurrahman Al-Auza'i, Qadi Iyad Ibnu Rasid Al-Kutubi, Shihabuddin Al-Karafi, Yusuf bin Tasfin, Ibnu Khaldun, Utsman dan Podio. Karya yang terkenal Al-Muwatta, minat utama fikih dan hadis. Keislaman, firqah Sunni, mazhab fikih Maliki, mazhab akidah Salafus Salih.
Wafat beliau pada tahun 795 Masehi atau 174 Hijriah. Berarti umur beliau sekitar 80 tahun. 80, ya kah? 84 tahun. 84 tahun. Tempat wafat Madinah, Arab. Mari kita mulai dari awal. Dari atas. Hal yang Malik bin Anas. Dari Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas. Halaman artikel ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia. Tidak ada alasan yang diberikan, silahkan mengembangkan artikel ini semampu Anda. Merapikan artikel dapat dilakukan dengan wikifikasi atau membagi artikel ke paragraf. Jika sudah dirapikan, silakan hapus tempat ini. Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan tempat ini. Artikel atau halaman tentang atau mungkin bertopik biografi tokoh muslim ini dibutuhkan lebih banyak rujukan, kutipan, sitasi atau cetakan kaki. Gunakan tempatnya atau alat untuk pemastian Anda dapat berkontribusi dalam WBI memperbaiki artikel ini dengan menambahkannya dari sumber yang terpercaya dan WBI. Ada 324 halaman sejenis ini. Silahkan menghapus template pemeliharaan ini setelahnya. Untuk keterangan lebih lanjut, klik tampilan di bagian kanan tampil. Nah, ini artikel ini adalah bagian dari proyek Wiki Biografi. Lihat pula, lengkap ya. Insya Allah ini artikel sangat berguna sekali buat kita semuanya. Malik ibnu Anas bin Malik bin Ams al-Ashabi atau Malik bin Anas, lengkapnya Malik bin Anas bin Malik bin Ams al-Imam Abu Abdullah al-Khumari al-Ashabi Asbahi al-Madani. Bahasa Arab Malik bin Anas. Lahir di Madinah pada tahun 711 Masehi atau 90 Hijriah dan meninggal pada tahun 795 Masehi atau 174 Hijriah. Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadis serta pendiri mazhab Maliki, juga merupakan guru dari Muhammad bin Idris, pendiri mazhab Syafi'i. Daftar isi biografi pujian ulama untuk Imam Malik, kitab Al-Muwatta, Air Hayat. Nah, ini sumber-sumbernya semua, isi dan sumber-sumber dari artikel ini. Biografinya Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Ans bin Al-Haris bin Gaiman bin Jutsail bin Aus bin Al-Haris di Asbah. Imam Malik dilahirkan di kota Madinah, sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaan riwayat. Al-Yafi dalam kitabnya Tabaqat Fuqaha meriwayatkan bahwa Imam Malik dilahirkan pada 94 Hijriah. Ibnu Khalikan dan yang lain berpendapat bahwa Imam Malik dilahirkan pada 95 Hijriah, sedangkan Imam Az-Zahabi meriwayatkan Imam Malik dilahirkan 90 Hijriah. Imam Yahya bin Bakir meriwayatkan bahwa mendengar Malik berkata, "Aku dilahirkan
pada 93 Hijriah, dan inilah riwayat yang paling benar menurut Al-Sam'ani dan Ibnu Farhum. Imam Malik bin Anas dikenal luas akan kecerdasannya. Suatu waktu ia pernah dibacakan 31 buah hadis Rasulullah dan mampu mengulangnya dengan baik dan benar tanpa harus menuliskannya terlebih dahulu. Ia menyusun kitab Al-Muwatta dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis dan yang meriwayatkan Al-Muwatta lebih dari 1.000 orang. Karena itu naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang berkaitan hanya 20 buah, dan yang paling masyhur adalah riwayat dari Yahya bin Yahya al-Laisi al-Andalusi al-Masmudi. Sejumlah ulama berpendapat bahwa sumber hadis itu ada 7, yaitu Al-Kutab As-Sittah di dalam Al-Muwatta. Ada pula ulama yang menetapkan Sunan Ad-Darimi sebagai ganti Al-Muwatta ketika melukiskan kitab besar ini. Ibnu Hams berkata, Al-Muwatta adalah kitab tentang fikih dan hadis. Aku belum mengetahui bandingannya. Masya Allah. Hadis-hadis yang terdapat dalam Al-Muwatta tidak mempunyai musnad. Ada yang mursal, mudlal, dan munkati. Sebagian ulama menghitungnya berjumlah 600 hadis musnad, 222 hadis mursal, 613 hadis mauquf, 285 perkataan tabi'in. Di samping itu ada 61 hadis tanpa penyandara, hanya dikatakan telah sampai kepadaku dan dari orang terpercaya, tetapi hadis tersebut bersanad dari jalur-jalur lain yang bukan jalur dari Imam Malik sendiri. Karena itu Ibnu Abdil Bar'an Namiri menentang penyusun kitab yang berusaha memustahikkan hadis-hadis mursal, munkati, dan mu'dal yang terdapat dalam Al-Muwatta Malik. Imam Malik menerima hadis dari 900 orang guru, 300 dari golongan tabi'in, dan 600 dari tabi'in. Ia meriwayatkan hadis bersumber dari Nu'main al-Mujmir, Jaib bin Aslam, Nafi, Syarik bin Abdullah, Az-Zuhri, Abi Az-Ziyad, Sa'id Al-Katburi, dan Humaid At-Tawil. Muridnya yang paling akhir adalah Hudzafah As-Sahmi Al-Ashari. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah banyak sekali. Di antaranya ada yang lebih tua dari seperti Az-Zuhri dan Yahya bin Sa'id, ada yang sebaya seperti Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Al-Lais bin Sa'ad, Ibnu Juraid, dan Subbah bin Hazzaz. Adapun yang belajar darinya seperti Asy-Syafi'i, Ibnu Wahab, Ibnu Mahdi, Al-Kathan, dan Abi Ishaq. Malik bin Anas menyusun kompilasi hadis dan ucapan para sahabat dalam buku yang terkenal hingga kini, Al-Muwatta.
Imam Malik diketahui sangat jarang keluar dari kota Madinah. Ia memilih menyibukkan diri dengan mengajar dan berdakwah di kota tempat Rasulullah SAW wafat tersebut. Beliau sesekali keluar dari kota Madinah untuk melakukan ritual ibadah haji di kota Mekah. Di antara guru, dia adalah Nafi bin Abi Nuaim, Nafi al-Muqbiri, Naimul Majmar, Az-Zuhri, Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, Ibnul Mudkadir, Abdullah bin Dinar, dan lain-lain. Di antara murid, dia adalah Ibnu Mubarak Al-Kattan, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahab, Ibnu Wahab, Ibnu Qasim Al-Kanabi, Abdullah bin Yusuf, Said bin Mashur, Yahya bin Yahya Al-Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah, Abu Mus'ab Al-Auja'i, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, Abu Ja'far As-Sahmi, Az-Zubairi, dan lain-lain. Pujian ulama untuk Imam Malik. An-Nasa'i berkata, tidak ada yang saya lihat orang pintar, mulia dan jujur, terpercaya periwayatan hadisnya melebihi Malik. Kami tidak tahu dia ada meriwayatkan hadis dari rawi matruk kecuali Abdul Karim. Keterangan Abdul Karim bin Abi al-Mutharib al-Bashri yang menetap di Mekah karena tidak senegeri dengan Malik, keadaannya tidak banyak diketahui. Malik hanya sedikit mentakrizkan hadisnya tentang keutamaan amal atau menambah pada matan. Sedangkan Ibnu Hayyan berkata, Malik adalah orang pertama menyeleksi para tokoh ahli fikih di Madinah dengan fikih agama dan keutamaan ibadah. Imam Syafi'i berkata, Imam Malik adalah hujjatullah atas makhluknya setelah para tabi'in. Yahya bin Ma'in berkata, Imam Malik adalah Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Ayyub bin Suwaid berkata, Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah, Imam Madinah dan As-Sunnah, seorang yang tisikah, seorang yang dapat dipercaya. Ahmad bin Hanbal berkata, jika engkau melihat seorang yang membenci Imam Malik, maka ketahuilah bahwa orang tersebut adalah ahli bid'ah. Seorang bertanya kepada Syafi'i, apakah Anda menemukan seseorang yang alim seperti Imam Malik? Syafi'i menjawab, aku mendengar dari orang yang lebih tua dan lebih berilmu daripadaku. Mereka mengatakan, kami tidak menemukan orang yang alim seperti Malik. Maka bagaimana kami orang-orang sekarang menemui yang seperti Malik? Imam Abu Hanifah berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih pandai tentang sunnah Rasulullah dari Imam Malik. Abdurrahman bin Mahdi, aku tidak pernah tahu seorang ulama Hijaz kecuali mereka menghormati Imam Malik. Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umat Muhammad kecuali dalam petunjuk. Ibnu As-Sir, cukuplah kemuliaan bagi Asy-Syafi'i bahwa
Syekhnya adalah Imam Malik, dan cukuplah kemuliaan bagi Malik adalah di antara muridnya adalah Asy-Syafi'i. Abdullah bin Mubarak berkata, tidak pernah aku melihat seorang penulis ilmu Rasulullah lebih berwibawa dari Malik dan lebih besar penghormatannya terhadap hadis Rasulullah dari Malik, serta kikir terhadap agamanya dan Malik dari Malik. Jika dikatakan kepadaku, pindahlah imam bagi umat, dan aku pilihlah imam bagi umat ini, maka aku akan pilih Malik. Lais bin Sa'ad berkata, tidak ada orang yang lebih aku cintai di muka bumi ini dari Malik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta berarti yang disepakati atau tunjang atau panduan yang membahas tentang ilmu dan hukum-hukum agama Islam. Al-Muwatta merupakan sebuah kitab yang berisikan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik seperti pendapat para sahabat dan ulama-ulama tabi'in. Kitab ini lengkap dengan berbagai problem agama, permasalahan agama yang merangkum ilmu hadis, ilmu fikih, dan sebagainya. Semua hadis yang tertulis adalah sahih karena Imam Malik terkenal dengan sifatnya yang tegas dalam penerimaan sebuah hadis. Dia sangat berhati-hati ketika menapis, mengasingkan, dan membahas serta menolak riwayat yang meragukan. Dari 1000 hadis yang dihafal, dia hanya 100.000 hadis yang dihafal, dia hanya 10.000 saja diakui sah, dan dari 10.000 hadis itu hanya 5.000 saja yang disahkan sahih olehnya. Setelah diteliti dan dibandingkan dengan Al-Quran menurut sebuah riwayat, Imam Malik menghabiskan 40 tahun untuk mengumpul dan menapis hadis-hadis yang diterima dari guru-gurunya. Imam Syafi'i pernah berkata, tidak sebuah kitab di muka bumi ini setelah Al-Quran yang lebih banyak mengandung kebenaran selain dari kitab Al-Muwatta. Keterangan Imam Malik inilah karangan para ulama muqaddimin. Benar. Akhir hayat. Menjelang wafat, Imam Malik ditanya kenapa ia tak pergi ke Masjid Nabawi selama 7 tahun. Ia menjawab, seandainya bukan karena akhir dari kehidupan saya di dunia dan awal kehidupan di akhirat, aku tidak akan memberitahukan hal ini kepada kalian. Yang menghalangiku untuk melakukan semua itu adalah penyakit sering buang air kecil. Karena sebab ini, aku tak sanggup untuk mendatangi masjid Rasulullah, dan aku tidak suka menyebutkan penyakitku karena khawatir aku akan selalu mengadu kepada Allah. Imam Malik mulai jatuh sakit pada hari Minggu sampai 22 hari lalu wafat. Pada hari Minggu tanggal 10 Rabiul Awal 179 Hijriah atau 800 Miladiyah, masyarakat Madinah menjalankan wasiat yang ia sampaikan, yakni dikafani dengan kain putih dan disalati di atas keranda. Imam salat jenazahnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim al-Hashimi yang merupakan gubernur Madinah. Gubernur Madinah datang melayat dengan jalan kaki, bahkan termasuk salah satu yang ikut serta dalam mengangkat jenazah.
hingga ke makamnya, dimakamkan di pemakaman Baqi. Seluruh murid-murid dia turut mengubumikan beliau. Informasi tentang kematian beliau tersebar seantero negeri Islam. Mereka sungguh sangat bersedih dan serasa sangat kehilangan, seraya mendoakan beliau agar selalu dilimpahi rahmat dan pahala yang berlipat ganda berkat ilmu dan amal yang dipersembahkan untuk Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sama-sama membaca tentang biografi Imam Malik yang kita kenal ini. Semoga ada mendapatkan ilmu dan pengetahuan serta berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Saini kurang lebihnya mengenai pembawaan video ini dalam membaca, dalam bertutur kata, mohon maaf ya semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan insyaallah sampai ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.